Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di dalam kajian rutin bersama dengan Majelis Taklim Kajian Komering Surabaya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hati yang khusyuk. Dengan ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hati yang dipenuhi dengan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita jiwa-jiwa yang bertakwa kepadanya. Allah anugerahkan kepada kita qalbun salim, hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan roja, harapan-harapan kepada kebaikan, hati yang subur, hati yang sehat. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala melalui kajian kita ini, Allah tuntun kita dan Allah bimbing kita kepada jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jalan yang memisahkan kita dari jalan Allah. Dan semoga amal yang hari ini kita lakukan dan aktivitas-aktivitas yang lainnya mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita pagi ini menindaklanjuti materi-materi sebelumnya berkaitan dengan jalan yang lurus, jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Dan pagi ini kita akan bersama-sama
mempelajari sebuah hadis Nabi SAW yang menceritakan rahasia mengapa para sahabat-sahabat mulia ini dijamin surga oleh Allah. Ya, tentunya kita tidak cukup mengenal namanya saja yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hal ini ada sebuah hadis dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ia pernah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq itu ada di dalam surga. Wa Umar ibnul Khattab fil jannah, Umar ibnul Khattab di surga. Wa Uthman ibnu Affan fil jannah. Kemudian beliau menyebutkan sahabat yang ketiga yang dijamin surga adalah sahabat Utsman bin Affan fil jannah. Kemudian yang keempat wa Ali ibni Abi Thalib fil jannah. Yang keempat sahabat Ali bin Abi Thalib juga di surga. Kemudian sahabat yang kelima wa Talha fil jannah, sahabat Talha di dalam surga. Kemudian yang keenam wa Zubair fil jannah, yang keenam sahabat Zubair di dalam surga. Yang ketujuh wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, sahabat Abdurrahman bin Auf di dalam surga. Wa Sa'ad ibni Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Dan ini termasuk sahabat yang memiliki beberapa keistimewaan, termasuk sahabat yang nantinya dikatakan oleh Nabi ketika masuk di dalam kuburnya dihimpit sejenak kemudian dibebaskan. Sahabat Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Wasa'id ibnu Zubair, Wasa'id bin Zaid fil jannah. Kemudian sahabat Sa'id bin Zaid fil jannah di dalam surga. Dan yang ke-10 wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis yang sahih. Ikhwas kalian fiddini azani wa azakumullah. Persoalannya tidak berhenti kepada 10 nama ini, yang tentunya di kitab-kitab lain dalam hadis yang lain juga disebutkan sekian para sahabat, sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu para sahabat yang dijamin surga. Persoalan yang paling mendasar, ya, persoalan yang paling mendasar, kita tidak hanya cukup hafal namanya. Ya, ada sebagian sangat menakjubkan nama-nama sahabat yang dijamin surga hafal semua. 10 sahabat dijamin surga ini, 10 wanita yang dijamin surga ini. 30 sahabat yang dijamin surga satu persatu disebutkan. Persoalannya tidak berhenti sampai di sana, dan kita tidak cukup puas kalau sekedar tahu nama-nama saja. Yang paling mendasar itu adalah kira-kira apa sih yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang dijamin surga ini? Ya, mengapa mereka dijamin surga? Ya, terus apa kebaikan yang paling besar yang mereka miliki ini?
Sehingga mereka disebutkan oleh Nabi SAW tanpa ada keraguan sedikit pun, mereka itu hum alul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni sorga. Persoalan yang perlu kita ketahui di sini adalah kira-kira kebaikan apa yang mereka miliki. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita mengkaji kitab ini akan dibahas secara rinci satu persatu. Abu Bakar apa di antara keistimewaannya, Umar apa keistimewaannya, Utsman apa keistimewaannya, Ali apa keistimewaannya. Dan ini sangat panjang, membutuhkan waktu yang panjang. Karena untuk membahas satu sahabat saja seperti Abu Bakar itu nanti membutuhkan penjelasan-penjelasan. Bagaimana ketakwaannya Abu Bakar, bagaimana dermawannya Abu Bakar, bagaimana rasa takutnya Abu Bakar, bagaimana sedekahnya Abu Bakar, bagaimana kelembutan hatinya Abu Bakar. Ini kita perlu mengkaji secara spesifik, sehingga nanti diharapkan kita bisa menyimak, menjadikan sebagai studi banding untuk belajar bisa lebih baik. Bagaimana cara bertakwanya mereka, bagaimana cara berimannya mereka. Maka pagi ini kita akan bahas secara global. Ya, kira-kira apa saja di antara keistimewaan yang mereka miliki sehingga mereka berhak untuk mendapatkan al-jannah ini. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kami tidak akan menjelaskan secara keseluruhan ya, karena tidak mencukupi waktunya. Insyaallah dalam kesempatan ini ada sekitar 5 poin alasan yang paling mendasar mengapa mereka dijamin surga. Nah, 5 poin ini nanti kita jadikan PR bagi kita semuanya. Apakah 5 poin ini nanti kita sudah memiliki sifat-sifatnya? Ya, memiliki keistimewaannya. Nah, sehingga nanti kita bisa jadikan sebagai acuan, kita bisa jadikan sebagai cermin, sehingga nanti satu saat, pada saat kita merasa jadi orang baik dan rumongso menjadi orang yang soleh, itu kita ukur ini dengan ini. Ya, artinya kita dalam merasakan sesuatu, dalam perasaan kita merasa jadi orang yang ahli sunnah, merasa jadi orang yang ahli Quran, menjadi orang yang ahli hadis, menjadi orang yang soleh. Ini pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita bisa membuktikan perasaan-perasaan atau prasangka yang sudah kita nilaikan kepada kita ini? Contoh, kita merasa jadi orang soleh. Merasa jadi orang soleh itu bukan sebuah larangan. Boleh orang merasa jadi sudah soleh, sudah muslimah, sudah jadi muslim yang baik, itu boleh-boleh saja. Namun persoalannya adalah, apakah kita mampu membuktikan kesolihan kita itu? Ya, karena dalam pandangan Allah, Allah tidak hanya menerima pengakuan-pengakuan semata. Kalau soal pengakuan itu yang paling canggih ngaku itu orang-orang munafik. Sehingga Allah sering menjelaskan di dalam Al-Quran itu, jangan sampai penampilan, ucapan mereka menjadikan kamu terkagum-kagum. Jangan kagum, jangan takjub dengan ucapan dan penampilan mereka. Kenapa? Karena mereka paling pinter action jadi orang soleh ini. Ngapunten, paling pinter action jadi orang soleh.
Tapi kenyataannya action yang ditampilkan oleh orang munafik, penampilan yang mengagumkan sebagai orang muslim, pernyataan-pernyataan yang sangat indah, yang menakjubkan sebagai seorang muslim, itu semuanya tidak diakui oleh Allah. Nah, ini yang kita khawatirkan, ayolah ikhwah. Ini yang kita perlu takutkan. Jangan sampai kita ini mengaku, merasa, tetapi ternyata sifat-sifat yang kita sandarkan pada kesolian, ketakwaan ini kita nggak punya. Itu yang kita khawatirkan. Ya, itu yang perlu dicemaskan. Nah, para sahabat bukan tipe-tipe orang yang mengaku-ngaku. Beliau mereka ini orang-orang yang berjalan sebagaimana dengan ilmu. Ada perintah mereka jalankan, ada larangan mereka jauhi, ada informasi mereka dengarkan, ada hukum mereka taati. Itu para sahabat. Penampilan mereka disesuaikan dengan syariat. Jati diri mereka disesuaikan dengan syariat. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan mengaku-ngaku, merasa-rasa. Enggak, para sahabat bukan tipe-tipe seperti itu. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu 5 poin perkara ini mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, apa keutamaan para sahabat? Ya, sehingga nanti kita perlu mengetahui. Yang pertama, kenapa para sahabat itu dijamin surga oleh Allah Ta'ala? Li'annahum khairun nas. Yang pertama, karena mereka itu sebagai generasi terbaik. Masya Allah, mereka itu adalah generasi terbaik. Nah, penempatan bahwa para sahabat itu sebagai generasi terbaik itu atas rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan para sahabat menyatakan kami generasi terbaik. Nggak ada sahabat-sahabat mengatakan demikian. Allah yang menyaksikan, Allah yang merekomendasi, Allah yang mendeklarasikan bahwa mereka itu adalah generasi terbaik. Mana rekomendasi dari Allah Ta'ala? Kita pelajari pertama di dalam surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kamu, yakni umat Islam secara umum dan secara khusus. Yang dimaksud kuntum itu adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini secara khusus dikatakan kepada para sahabat? Karena pada saat ayat ini turun, di dunia tidak ada seorang muslim pun kecuali mereka. Ya. Jadi pada saat ayat ini turun dikatakan kuntum, kalian hai Muhammad wa ashabi, dan para sahabatnya itu adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Ya, Allah yang menyatakan demikian tentu
Ketika Allah menyatakan sesuatu atau seseorang itu baik, berarti orang ini adalah baik dengan kebaikan yang sebenar-benarnya. Karena ini pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu lahirnya maupun batinnya. Ini ya, baik itu lahirnya maupun batinnya. Nih. Kemudian mereka sebagai generasi terbaik itu disebutkan oleh Allah, ukhrijat linnas. Kalian tuh dikeluarkan untuk manusia. Dalam riwayat yang lain Imam Ibnu Katsir disebutkan azhara. Jadi kalimat ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, itu adalah azhara linnas. Azhara linnas itu artinya apa? Imam Ibnu Katsir menyebutkan para sahabat itu sengaja ditampakkan oleh Allah, ditampilkan oleh Allah di tengah-tengah manusia. Supaya apa? Manusia mencontohnya. Nih. Ya, ini pandangan dan pendapat ahli tafsir. Kata-kata ukhrijat, kalian dikeluarkan ya untuk manusia. Itu artinya azhara, kalian ditampakkan, ditampilkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia, agar manusia-manusia itu mencontohmu. Kemudian kamu ditugaskan oleh Allah ke tengah manusia itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi makanya kehidupan para sahabat tidak pernah lepas dari kehidupan dakwah. Ini kehidupan para sahabat. Tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Mari kita lihat tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dari sahabat Durrah binti Abu Lahab, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Durrah binti Abu Lahab berkata, ja'a rajulun ila Nabi SAW fahuwa fil mimbar. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW pada saat Nabi itu di atas mimbar. Summa qala ya Rasulullah. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Nabi SAW, man khairun nas, siapakah manusia yang paling baik? Insya Allah, siapakah manusia yang paling baik? Maka Nabi menyebutkan di dalam hadis ini ada 4 sifat. Ada 4 sifat. Yang pertama adalah aqra'uhum, orang yang paling dekat, yang paling ahli di dalam Al-Quran, baik membacanya, baik memahaminya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Aqra'uhum, yang paling dekat membacanya dengan Alkitab. Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang tilawatil Quran, tilawah itu ada 3 macam bentuk. Yang pertama beliau jelaskan tilawatul lafadz, membaca lafadz-lafadznya. Yang kedua tilawatil makna, membaca makna dan pemahamannya. Yang ketiga adalah tilawatul amal, tilawah dalam bentuk mengamalkannya. Jadi makanya disebut hafidul Quran. Menghafal Quran ini bisa jadi bermakna 2 macam. Yang pertama menghafal tentang lafadz-lafadz yang ada di dalam Al-Quran itu. Yang kedua makna hafidul Quran tidak bermakna menghafal, tapi bermakna menjaga.
Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 238 tentang perintah solat, Allah mengatakan hafidhu alas sholawat, menggunakan kata-kata hafidhu. Kalau bermakna hafal, hafalkan solat-solat. Maknanya bukan menghafal, tetapi jagalah solat-solat itu. Nah, jadi makna-makna hafid di dalam Al-Quran itu ada dua pengertian. Yang pertama hafid dari sisi ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya. Yang kedua makna hafid terhadap Al-Quran itu adalah mengamalkan dan menjaga amalan ini supaya tidak hilang. Ya, karena ilmu dalam Al-Quran itu tidak cukup dijaga dari hafalannya, maknanya, tapi nanti bisa jadi orang-orang yang membacanya, menghafalnya pagi, siang, malam, tapi nggak diamalkan. Ini dikatakan oleh Nabi, Al-Quran telah hilang. Al-Quran telah hilang. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang yang paling ahli di dalam ketiga-tiganya. Mereka ahli membacanya, ahli memahaminya, dan ahli mengamalkannya. Dan orang imamnya Al-Quran setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat. Masya Allah. Sekarang tinggal kita, sejauh mana kedekatan kita dengan Al-Quran. Ya, sejauh mana hubungan kita, kekerabatan kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Sehingga nanti kalau kita menjadi orang yang paling akrab dengan Al-Quran, yang paling dekat dengan Al-Quran, maka kita mendapatkan satu sifat dari manusia terbaik ini. Ini yang menyebabkan para sahabat kenapa mereka dijamin surga. Masya Allah, jadi waktu-waktunya betul-betul dihabiskan. Coba kita simak pernyataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana para pemuda-pemuda dari kalangan sahabat mempelajari Quran itu. Apa kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud? Ya, ta'allamnal Quran asyra ayat. Kami para pemuda-pemuda Muslim pada saat itu mempelajari Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat. Itu cara sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain di dalam mempelajari Al-Quran. Ta'allamnal Quran asyra ayat. Kami mempelajari Al-Quran 10 ayat 10 ayat. Kemudian kata beliau, falam yuzawwijuha, kami tidak menambah ayatun, satu ayat pun. Ya Allah, kami tidak menambah satu ayat pun qabla, sebelum, ya, na'lamu, kami mengetahui ma'aniya, tentang makna-maknanya, sebelum kami menghafalnya dan memahami makna-maknanya, ya, wa na'malu bi, dan sebelum kami mengamalkannya. Masya Allah, ini hebatnya para sahabat. Jadi kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, para sahabat pemuda-pemuda di zaman ibnu Mas'ud itu kalau belajar Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat 10 ayat. Dan kata beliau tidak menambah satu ayat pun. Ya, tidak menambah satu ayat pun sebelum 10 ayat pertama yang dipelajari tadi. 1 dihafalkan, 2 dipahami makna, 3 diamalkan. Jadi kalau 10 ayat tadi belum dipenuhi 3 hal ini, mereka nggak akan nambah satu ayat pun. Mari kita ukur dengan kita, seperti itukah kita belajar Al-Quran? Ya Allah, nih kita itu kepingin dapat dalil banyak gitu ya, kemudian blank semua. Ini sahabat Ibnu Mas'ud. Sehingga nanti kalau sudah dihafal Qur'annya, sudah dipahami maknanya, sudah diamalkan 10 ayat tersebut, baru kami tambah. Baru kami nambah 10 ayat berikutnya.
Demikian pula seterusnya. Masya Allah. Ini yang pertama, ciri-ciri generasi terbaik kata Rasulullah, aqra'uhum. Yang kedua, ciri generasi yang terbaik itu adalah wa atqahum lillah. Wa atqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka orang-orang yang paling bertakwa. Lah yang paling bertakwa itu yang bagaimana? Yang paling hati-hati, menjaga diri, baik itu menjaga perintah maupun menjaga larangan. Puncak ketakwaan yang paling tinggi dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, makna dari tafsir surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini makna takwa yang paling tinggi. Apa itu? Surat ini Al-Zalzalah pada 2 ayat terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa kata Imam Ibnu Rajab? Maknanya wala tahkiranna syai'an minal khair. Wala tahkiranna syai'an minal khair. Jangan engkau sepelekan sekecil apapun bentuk kebaikan, antaf'ala, untuk kamu kerjakan. Itu tafsirnya Al-Zalzalah 2 ayat terakhir. Itu maknanya. Jadi yang dimaksud faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu adalah jangan engkau remehkan sekecil apapun kebaikan-kebaikan untuk diamalkan. Kenapa? Karena amalan sekecil debu akan diberikan pahala oleh Allah. Ini maknanya. Sedangkan tafsir faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah artinya apa? Wala tahkiranna syai'an minasyarr. Jangan engkau sepelekan, jangan engkau remehkan, jangan engkau abaikan, jangan engkau anggap kecil sekecil apapun bentuk keburukan, antattaqiyah, untuk engkau jauhi. Jauhi sekecil apapun keburukan itu. Itu makna yang terkandung di sini, dan itu menunjukkan tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Persoalan kembali kepada kita, sudah seperti itukah kita menjaga diri? Sudah seperti itukah kita begitu semangat, antusias untuk mengamalkan amalan-amalan yang orang lain menganggap itu amalan kecil sekali, remeh? Ya. Kenapa demikian ayol ikhwah? Amalan-amalan yang sepele, yang dianggap sepele manusia nanti, itu membuat orang lain itu gengsi untuk melakukan, kecuali para perindu-perindu surga ini. Ya Allah, kecil, sederhana, terabaikan. Orang bertakwa tidak memandang demikian. Di dalam kebaikan yang kecil ini ada pahala yang disiapkan Allah. Dan orang-orang mukmin tidak pernah merasa cukup dengan pahala. Kurang, sehingga para sahabat adalah orang-orang yang paling serakah di dalam ketaatan dan kebaikan. Nih. Jadi yang kedua, ciri-ciri orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bertakwa. Yang ketiga, wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Orang yang paling gemar mengajak orang-orang dalam kebaikan, dan orang yang paling gemar mencegah dari kemungkaran. Semangat sekali dia ngajak orang dalam ketaatan, ngajak orang mencari ilmu, ngajak orang untuk belajar kitab, ngajak orang untuk belajar sunnah. Semangat dia mengajak kebaikan, dan juga semangat di dalam mencegah kemungkaran-kemungkaran. Ciri yang ketiga. Kemudian tanda-tanda generasi terbaik kata Rasul yang keempat adalah wa ausaluhum ar-rahim. Orang
yang paling gemar menyambung kekerabatan. Nih, itu tanda-tanda generasi terbaik. Dan para sahabat telah melaksanakan keempat-empatnya ini. Ya Allah, para sahabat telah melakukan semua 4 ciri ini. Dimiliki oleh para sahabat. Dimiliki oleh para sahabat. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, antum, kalian hai para sahabat, ya, tufuna sab'ina ummatan. Kalian para sahabat itu sebanding dengan 70 umat. Masya Allah. Satu orang keistimewaannya, perbandingannya itu sebanding dengan 70 umat. Satu orang. Kemudian Nabi menyebutkan wa antum khairuha, dan kalian itu yang terbaik. Kalian yang terbaik. Wa antum akramuha 'alallahi azza wa jal, dan kalian adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merekomendasi siapa manusia terbaik ini? As-sahabah. Baik, ini poin yang pertama. Kenapa para sahabat ia mendapatkan jaminan surga? Karena ternyata mereka itu adalah generasi terbaik. Dan ini disesuaikan dengan dalil yang ketiga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, manusia terbaik adalah manusia yang hidup di zamanku, generasiku. Ini para sahabat. Generasi terbaik adalah generasiku. Summal ladina yalunhum, kemudian generasi seterusnya. Ya, generasi yang bertemu dengan sahabat, yang belajar dengan para sahabat. Summal ladina yalunhum, kemudian juga setelahnya, yakni para tabi'ut tabi'in. Inilah generasi-generasi terbaik yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, karena kebaikan inilah para sahabat disebutkan sebagai ahlul jannah. Karena kebaikan yang benar-benar mereka miliki dan mereka buktikan kebenaran itu pada diri mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa mereka dijamin surga? Karena para sahabat itu adalah generasi yang dijadikan Allah teladan. Masya Allah. Sahabat adalah generasi teladan. Karena tadi sudah disebutkan generasi terbaik, maka yang kedua generasi yang memang patut diteladani dan harus dijadikan teladan. Harus dijadikan teladan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 138. Surah Al-Baqarah ayat 137 ya, 137, maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah Tabaraka Ta'ala menyatakan, maka jika mereka
telah beriman. Perhatikan, jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani. Ya, jika mereka beriman sebagaimana yang kamu beriman, yang kamu imani, maka faqadih tadau. Kalau mereka cara beriman mereka seperti caramu beriman, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jejaknya para sahabat. Nih di sini. Sehingga cara beriman pun mengikuti bagaimana cara berimannya para sahabat. Dan ayat ini menunjukkan tentang adanya sebuah dalil dari Allah. Ya, di mana dalam hal ini yaqulu ta'ala, Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah berfirman, yakni al-kuffar. Yang dimaksud mereka dalam ayat ini, jika mereka beriman, maka mereka di sini adalah al-kuffar min ahlil kitab. Mereka orang-orang kafir dari ahli kitab. Wa ghairihim, dan orang-orang kafir selainnya. Ya. Apabila mereka itu beriman bimithli ma amantum bih. Kalau orang-orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, itu kalau beriman seperti yang kamu imani, ay maknanya ya ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, minal imani yajmi'u kitaballahi wa rasulih. Ya. Dan kalian mengimani semua kitab Allah, dan kamu imani semua rasul, walam yufarriquna baina ahadum minhum, dan kamu tidak membeda-bedakan, memisah-misahkan antara iman yang satu dengan yang lain. Semua nabi yang diutus kalian imani, semua kitab yang diturunkan kalian percayai. Itu cara beriman yang benar, dan kemudian diamalkan sebagaimana tuntutannya. Jadi kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani beriman seperti yang kamu imani seperti ini, faqadih tadau. Perhatikan jaminan dari Allah. Kalau cara beriman kita mengikuti cara berimannya para sahabat, maka kita mendapatkan petunjuk. Artinya faqad ashabul haq. Sungguh kalian berada di atas kebenaran itu. Wa irsyadu ilaih, dan memperoleh jalan menuju kepada Allah dan menuju kebenaran ini. Masya Allah. Nih, jadi kalau kita beriman, berislam, bertakwa, beramal, lalu memahami nas-nas Al-Quran seperti bagaimana cara para sahabat memahaminya, maka kita berada di atas kebenaran dan kita memperoleh jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan ayat, ibu bapak sekalian, menunjukkan bahwa jalannya para sahabat, imannya para sahabat, Islamnya para sahabat adalah Islam yang dijadikan Allah sebagai teladan. Ikutilah mereka, ikuti jejak mereka dan ikuti pemahaman mereka. Ya. Sehingga disinilah yang kemudian menjadikan batasan. Tidak cukup orang itu berislam dengan berdalil Al-Quran dan hadis semata, tidak cukup. Kenapa? Pemahamannya siapa yang kita ambil. Teroris itu punya dalil Al-Quran. Dalilnya jelas, bunuhlah orang kafir di mana saja kamu berada. Ayat Quran jelas. Persoalannya yang keliru adalah cara memahami ayat ini. Orang yang tidak sholat sampai pada golongan torekot sufi yang membagi Islam menjadi 4 tingkatan: syariat, torikot, makrifat, hakikat. Nanti pada saat makrifat dan hakikat ini, atau hakikat dan makrifat, mereka tidak ada yang sholat. Mereka sudah gugur dari kewajiban. Kenapa? Karena sudah sampai pada ma'rifat. Minum khamr gak jadi masalah. Ya, minum khamr gak jadi masalah. Ngomong kotor pun gak masalah. Yang penting hatinya tidak. Ini kan pemahaman menyimpang. Makanya mereka juga punya dalil. Mereka punya dalil.
Ya, tidak berpakaian syar'i nggak masalah. Kenapa? Nabi menyatakan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat jasadmu, Allah tidak melihat wajahmu, tapi Allah melihat hatimu. Sehingga mereka tidak berpakaian syar'i pun tidak masalah. Pakai dalil. Persoalannya adalah pemahamannya yang salah. Maka disinilah ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya kita mengikuti, meneladani para sahabat untuk dijadikan sumber hukum dan untuk dijadikan batasan-batasan di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian mari kita lihat pesan Rasulullah SAW berkaitan dengan keistimewaannya para sahabat ini, di mana Nabi SAW menyatakan fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti, setelah aku mati, lalu ada umat Islam yang hidup, ya kapan saja di mana saja, maka dia pasti akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi, setelah aku mati nanti kalian akan mendapati perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, dan itu tidak bisa dibendung ayo ikhwah. Ya Allah. Nah, setelah Nabi menjelaskan tentang peristiwa yang akan terjadi pada umat setelah kematian beliau memberikan solusi. Apa solusinya? Jadi kalau umat ini sudah bertemu dengan kelompok-kelompok yang banyak, perselisihan yang begitu besar, perbedaan pandang yang begitu tajam, ikhtilaf, ya perbedaan-perbedaan dalam akidah, dalam fikih. Ketika sudah terjadi perbedaan dan umat berpecah belah, apa solusinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan solusi. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Perhatikan, solusi pertama, di saat kalian menghadapi perbedaan pendapat dan macam-macam tadi, apa kata Nabi? Peganglah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ikuti jejakku, ikuti jejak sahabat-sahabatku. Ya, apa cukup sampai di sana? Enggak. Tamassaku biha, pegang erat sunnahku ini dan sunnahnya sahabatku. Pegang erat, artinya apa? Jangan dilepaskan. Ini menunjukkan tentang urgennya kita berpegang dengan pendapatnya para sahabat. Ya, tamassaku biha, berpegang eratlah kamu. Pegang erat itu. Setelah itu cukup, nggak sampai di situ. Nabi menambahkan kekuatannya, wa'addu alayya bin nawajid. Gigitlah sunnahku itu dengan geraham-gerahammu. Setelah engkau pegang erat sunnah-sunnah Nabi itu, jangan disepelekan, jangan ditinggalkan, jangan pegang erat-erat. Dijalankan dengan serius dan dijaga pengamalannya ini. Setelah itu apa kata Nabi? Wa'addu alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku itu dengan gigi gerahammu. Masya Allah. Kemudian Nabi mewasiatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsat, karena segala sesuatu yang baru dalam agama ini bid'atun, itu merupakan sebuah kebid'ahan, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu merupakan sebuah kesesatan. Wasiat Rasulullah agar kita meneladani para sahabat radhiyallahu anhum, menjadikan sandaran kepadanya sebagai sumber hukumnya. Kemudian kita simak wasiatnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkaitan dengan poin yang ini. Ini poin yang kedua, sebagai generasi yang patut diteladani, dan kita harus menjadikan mereka sebagai manusia teladan. Maka mari kita simak sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan,
Man kana minkum mustanna, barang siapa di antara kalian ingin mengikuti suatu jejak. Masya Allah, barang siapa di antara kalian ingin mengikuti suatu jejak, maka falyastinna biman qad mata, maka ikutilah jejaknya orang-orang yang telah meninggal. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah, karena orang yang masih hidup tidak terjamin, ya, tidak dijamin terpelihara dari fitnah. Maknanya apa ini? Ya, siapa mereka yang dimaksud? Apa generasi yang telah meninggal yang kita harus mengikutinya? Ikuti sunnahnya, jejaknya orang-orang yang telah meninggal. Itu yang dimaksud siapa? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud generasi yang telah meninggal itu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa ingin mengikuti jejak, meniru sebuah karakter, ikuti jejaknya orang-orang yang telah meninggal, yang mereka itu tidak lain adalah generasi para sahabat. Persoalannya, kenapa Abdullah Ibnu Mas'ud menyarankan kita menjadikan para sahabat itu sebagai teladan? Kenapa? Beliau menjelaskan, pertama, kanu afdalu hadhil ummah, mereka para sahabat itu adalah umat yang paling mulia, umat yang paling utama di antara umat ini, sahabat. Ini yang pertama alasannya, karena para sahabat adalah umat yang paling utama di antara umat ini. Yang kedua, apa sebabnya kita harus meneladani mereka dan Allah jadikan para sahabat itu sebagai teladan? Yang kedua, wa abarroha kuluban, mereka adalah orang yang paling baik hatinya di antara manusia. Ya Allah, mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Yang ketiga, wa a'maqaha ilman, orang yang paling sedih, orang yang paling dalam ilmunya. Ilmunya dalam, melihat masalah itu luas sekali. Ya, sehingga kedalaman ilmu inilah yang kemudian menjadikan perkataan-perkataan mereka itu sangat berbobot. Beda rasanya. Saya ngomong atas nama saya, ya coba dirasakan ya. Saya ngomong atas nama saya, apa namanya? Hendaklah kita tidak ada sesuatu yang paling aku anggap penting untuk aku perbaiki dibandingkan memperbaiki niat. Saya ngomong atas nama diri saya. Ya, tidak ada perkara yang lebih serius aku perbaiki dalam agama ini dibandingkan dengan memperbaiki niat. Kenapa? Niat itu berubah-ubah dalam hati. Itu kalau atas nama saya sendiri, orang mungkin tidak menganggap itu penting. Tapi begitu kita sandarkan, ya, kita sandarkan kepada para ulama-ulama yang mulia ini, generasi yang mulia ini, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang lebih penting antum untuk perbaiki dibandingkan niatku, karena niat itu berubah-ubah, tidak menetap di dalam hati. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang tidak melihat lagi Abdul Rauf, tapi orang melihat Sufyan Ats-Tsauri. Sehingga kalimatnya ini mulia sekali. Masya Allah. Jadi sahabat itu orang yang paling mulia. Sehingga wasiatnya begitu kita nukil, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Abu Hurairah, berkata Abu Bakar, kalimat itu beda rasanya dengan kalimat yang saya ucapkan sendiri. Makanya di sini penting kita menukil kaulnya para ulama. Memiliki nilai yang berbeda. Memiliki nilai yang berbeda. Masya Allah. Ini. Jadi yang ketiga itu kata sahabat Ibnu Mas'ud, para sahabat itu yang paling dalam ilmunya,
Orang yang paling utama di antara umat ini, umat yang paling bagus hatinya setelah Nabi Muhammad. Yang ketiga, orang yang paling dalam akan keilmuan dalam agama ini. Yang keempat, wa aqallaha takallufan. Ya, mereka itu adalah orang yang paling sedikit bebannya di dalam agama ini. Tidak pernah mengeluh dalam agama, tidak pernah sambatan dalam urusan agama. Mereka mampu jalankan, mereka jalankan. Mereka tidak mampu, mereka tawakuf, berhenti mencari amal yang lain yang bisa mereka lakukan. Itu para sahabat. Tidak pernah mengeluh di dalam agama ini. Orang yang paling sedikit ya takallufnya, bebannya di dalam agama ini. Itu yang keempat keistimewaannya kata sahabat Ibnu Mas'ud. Yang kelima, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Masya Allah. Mereka itu sahabat-sahabat itu adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah. Nih Pak, orang yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Li suhbati nabihi, untuk mendampingi nabinya. Karena nabi terbaik, sahabatnya manusia terbaik pula. Dakwah nabi tidak akan sesukses sedemikian kalau tidak didampingi dengan orang-orang yang luar biasa ini. Kenapa dakwah kita seret? Karena pengikutnya dan pendampingnya bukan orang-orang yang serius di dalam dakwah. Kalau orang serius, Masya Allah. Coba lihat sebagian teman-teman yang memang serius di dalam mandang dakwah. Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi larangan berkumpul banyak orang, orang berpikir apa berhenti? Sudah selesai jam. Tidak, mereka berkreatif. Dakwah tidak boleh berhenti. Kalau muncul orang-orang seperti ini, hidup agama ini. Syiar ilmu, pertebaran yang namanya hidayah ini. Dakwah tidak mati. Adanya orang-orang seperti ini. Makanya para sahabat ini Masya Allah, Masya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah merasa punya karakter ini, hendaknya disimpan. Ini mulia sekali. Ya, ini mulia karena itu bagian dari sifatnya para sahabat. Hari ini kita yang sudah berpisah dengan masa kenabian, yang sudah berabad-abad, Allah anugerahkan sifat ini kepada kita semuanya. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Ya, jadi sahabat itu adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi nabinya dalam rangka untuk menegakkan agamanya. Gak mungkin kalau orang sembarangan bisa ini. Nih. Oleh karena itu, setelah dijelaskan panjang lebar apa keistimewaannya para sahabat, apa wasiat terakhirnya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, fa'arifu lahum fadlahum. Apa yang harus kita lakukan? Kenali keutamaan mereka. Kenali keutamaan mereka. Setelah itu wattabi'uhum fi atharihim. Setelah kita mengenali keutamaan para sahabat, apa yang kita lakukan? Ikuti jejak mereka. Ikuti jejak mereka. Wa tamassaku bimastata'tum, dan berpegang teguhlah pada min akhlaqihim wa dinihim. Berpegang teguhlah semampu kalian pada akhlak dan agama mereka. Tirun akhlaknya mereka, tirun cara beragamanya mereka, semampu kalian. Kenapa kita harus meniru mereka, mengikuti jejak mereka, berpegang teguh dengan kelebihan akhlak dan agama mereka? Kenapa? Fa innahum kanu alal hadiyil mustaqim. Karena mereka para sahabat itu berada di atas petunjuk yang lurus. Ya Allah, ini Pak, inilah rahasia para sahabat. Kenapa mereka dijamin surga? Pantas kalau demikian, layak kalau demikian. Akhlak mereka mulia, cara beragama mereka menakjubkan. Mereka yang paling berserah diri kepada Allah. Tidak ada satu perintah yang ditolak. Apabila mereka tidak mampu melaksanakannya, mereka datang kepada Nabi, ya Rasul, ini kok saya nggak bisa melakukan ini. Ya, harus bagaimana saya?
Ya Rasul, saya nggak bisa mengamalkan karena saya nggak mampu, nggak punya kemampuan. Ada nggak amalan yang lain yang bisa menandingi amalan tersebut? Itu para sahabat. Inilah kenapa mereka dipilih oleh Allah. Kenapa mereka disebutkan hati mereka itu adalah hati yang terbaik setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Lalu kita tanyakan kepada kita ini, ayo ikhwah, apa keistimewaan kita hari ini? Ilmu kita, ya, ilmu kita, kebaikan hati kita. Kita masih mudah marah, kita mudah benci, kita mudah hasad, kita mudah bantah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Dan semoga Allah melalui kajian ini kita akan mencoba berjalan walaupun tertatih-tatih kaki ini untuk mengikuti jejaknya para sahabat, mengambil keistimewaan mereka, meniru perbuatan mereka, mengikuti jejak mereka, bercermin dengan akhlak mereka, meneladani karakter mereka, bagaimana cara beriman dan cara beragama. Kenapa? Fa innahum kanu alal hadiyil mustaqim. Mereka berada di atas jalan dan petunjuk yang lurus. Mengapa mereka dijamin surga? Pantas nggak kalau sudah punya sifat demikian dijamin surga? Layak. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka layak untuk meraihnya. Mereka berhak untuk memperolehnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita ayol ikhwah? Pantaskah kita mendapatkan surga? Pantaskah kita mendapatkan kemuliaan? Layakkah kita disandingkan dengan mereka sebagai pengikut para sahabat? Bagaimana nasib ilmu kita? Bagaimana nasib akidah kita? Kebaikan-kebaikan kita ini. Semoga Allah memaafkan kelemahan kita ini dan memberikan kekuatan batin untuk bisa bangkit menjadi orang-orang penerus para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini alasan yang kedua, dasar yang kedua kenapa mereka dijamin surga. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan. Mengapa mereka dijamin surga, yakni para sahabat ini? Karena mereka termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan keridhaan dari Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Manusia yang paling sedikit sekali kesalahannya di dalam beragama. Masya Allah. Orang yang paling sedikit kesalahannya di dalam beragama, orang yang paling bersih kepasrahannya kepada Allah. Antum lihat ketika ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah turun kepada Nabi disampaikan kepada para sahabat, mereka langsung antusias. Jika demikian kami akan melakukannya. Masya Allah. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan jaminan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang sangat agung. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dalam satu riwayat Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi pernah menceritakan, ya, Umar bin Khattab pernah melewati seorang yang tengah membaca ayat ini. Ada seorang membaca ayat ini, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, dan seterusnya. Ya, setelah mendengarkan orang ini membaca, maka Umar bin Khattab menarik tangan orang tersebut lalu berkata, siapakah yang membacakan ayat ini kepadamu? Kamu kok tahu ayat ini? Kamu mendapatkan dari siapa? Siapa yang mengajarimu dengan ayat ini? Maka orang tersebut menyatakan, yang mengajariku adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang mengajariku. Benar demikian? Benar, kata orang tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, kamu jangan pergi dulu dariku sebelum aku membawamu kepada Ubay bin Ka'ab. Maka datanglah Umar bin Khattab dengan orang tersebut, menghadap dan mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar berkata, ya Ubay, apakah benar kamu yang membacakan ayat ini kepada orang tersebut, bahwa was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar? Betulkah engkau yang mengajarkan, yang menyampaikan kepada ayat ini kepada orang tersebut? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, na'am, ya benar ya Umar, ada apa? Aku yang mengajarkan ini. Maka Umar pun berkata kepada aku, melihat bahwa kami para sahabat, orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, ya, telah ditinggikan pada ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh seorang pun, ya, tidak bisa dicapai oleh seorang pun sepeninggal kami. Artinya orang-orang yang akan datang tidak bisa mencapai kedudukan yang mulia ini. Masya Allah, tidak bisa mencapai kedudukan yang mulia. Dari sisi keutamaan, sahabat adalah orang yang paling utama. Ketakwaannya, akhlaknya, cara berislamnya, kepasrahannya kepada perintah, kepasrahannya kepada larangan, kita bisa simak itu. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah untuk hijab, ya, diwajibkan para muslimah, para istri-istri orang yang beriman untuk menutup auratnya dan menutup seluruh badannya. Apa yang mereka lakukan oleh kaum muslimah? Pada hari itu belum ada yang namanya toko butik, ya. Seperti sekarang jilbab berserakan di mana-mana dengan model yang Masya Allah luar biasa. Tinggal ada uang, ambil, selesai. Apa yang mereka lakukan? Mesin jahit belum ada. Subhanallah, ya Allah. Begitu dapat perintah muslimah wajib menutup aurat, mereka ambil itu sarung-sarung
kelambu-kelambu di jendela-jendela mereka. Ada yang sebagian selimut-selimut mereka dipakai untuk menutup aurat ini. Jadi kalau malam dipakai selimut, siangnya kalau keluar dipakai untuk jilbab mereka. Ini menunjukkan hati yang begitu lembut dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah dijalankan. Bagaimana tubuh ini tertutup, bagaimana aurat tertutup. Lalu apa alasan hari ini ayohal ikhwah? Para sahabat, sahabiyah, orang yang paling lembut hatinya menerima perintah. Walaupun mereka tidak memiliki jilbab-jilbab seindah yang kita miliki, tapi hati mereka adalah hati yang paling taat kepada perintah Allah. Hati yang paling berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ambil itu kelambu-kelambu di jendela mereka, ditetei pakai kain-kain mereka, ditutupkan ke kepala mereka. Nanti kalau pulang sudah di dalam rumah dipakai lagi untuk penutup jendela rumah mereka ini. Hati semacam apa ini ayol muslimah? Masya Allah. Apa yang mendorong mereka? Inilah yang kemudian kenapa Allah ridho. Ada alasan. Kenapa mereka diridhoi oleh Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang ridho dengan syariat ini. Apakah kita ridho dengan sekarang? Apa yang membuat seorang muslimah yang awalnya dia menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berubah dan menerima lamaran tersebut walaupun hatinya tidak menyukainya? Karena ada ayat. Karena ada ayat yang memberikan ancaman. Wa makana li mu'minin, ketika Rasulullah melamar seorang wanita yang namanya Zainab, diperuntukkan Zaid, mantan budak beliau dan anak asuh beliau, dilamarkan dengan muslimah yang namanya Zainab, wanita terpandang, wanita yang cantik. Kemudian Zainab mengatakan tidak berhasrat menerima lamaran Zaid. Begitu Nabi pulang, belum sampai jauh dari rumah Zainab, turun ayat surat Al-Ahzab pada ayat 36. Ayat ini ayat teguran kepada Zainab. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat ini berkaitan dengan sikapnya Zainab yang menolak lamaran Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Allah menyebutkan penolakan tersebut. Allah menyebutkan penolakan tersebut dengan kalimat tidaklah pantas. Ya Allah, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka ini. Allah sudah memilihkan, Rasul telah memilihkan. Gak pantas kalau kemudian menolak lalu punya pilihan lain. Nabi sadar, Nabi paham ayat ini berkaitan dengan sikapnya Zainab.
Nabi tidak jadi pulang ke rumah, tapi balik kembali kepada Zainab, menemui dan menyampaikan ayat ini. Ayat ini disampaikan. Zainab, ada ayat seperti ini. Tidak pantas seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, ya, memiliki pilihan lain setelah dipilihkan oleh Allah dan Rasul. Zainab yang pada saat itu memang dari awalnya tidak menyukai, bukan karena apa-apa, memang cinta itu nggak bisa dipaksakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan yang lain, dan itu yang terbaik. Allah yang memilihkan dan Rasul yang memilihkan. Adakah pilihan yang lebih baik dari itu? Maka dengan adanya ayat ini, yang tadinya Zainab menolak, hari itu dia katakan, aku terima lamaran Rasul. Mendahulukan ayat daripada perasaan. Inilah kepasrahan para orang-orang dahulu. Inilah ketakwaan orang-orang terdahulu. Inilah keislaman mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Karena mereka selalu ridho dengan syariat Allah ini. Mirsa sekalian yang dimuliakan Allah, inilah kenapa para sahabat dijamin surga. Allah telah menetapkan keridhaan dan memberikan jaminan keridhaan kepada mereka. Disebabkan tingginya nilai ketaatan hati-hati mereka terhadap syariat Allah. Bagaimana ketika Allah menurunkan haramnya khamr? Begitu Nabi membacakan khamr itu diharamkan, para sahabat yang pada waktu itu ada di Madinah, yang sedang minum khamr, sambil memegang botol khamr, dipukulkan mendengar ayat Rasulullah sedang menyampaikan ayat khamr diharamkan hari ini. Sambil mabuk mereka memukulkan botol-botol ini, dipecahkan botol sambil mabuk. Karena sebelumnya belum ada ayat yang mengatakan khamr haram. Setelah didatangkan hukum ini oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi, pada saat itu ketika sahabat sedang minum khamr pun membuang sisa yang ada ini. Ini menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya ketaatan hati mereka, kelembutan jiwa-jiwa mereka, kepasrahan yang luar biasa. Inilah yang mereka menyebabkan mengapa mereka dijamin surga. Karena hati yang lembut seperti ini, hati yang pasrah, hati yang ridho kepada setiap syariat, mengalahkan perasaan-perasaan mereka. La haula wala quwata illa billah. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tentang mengapa mereka dijamin surga. Dan masih banyak contoh-contoh, sebab-sebab. Ini karena waktunya sudah cukup, saya rasa ini tidak sampai pada 5 poin. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, untuk menjadi renungan, untuk menjadi muhasabah diri. Ya, kalau kita sudah melihat bagaimana keislamannya para sahabat, ilmunya para sahabat, ketakwaannya para sahabat, keteladanan akhlaknya para sahabat, maka kita bercermin bagaimana dengan akhlak kita dibanding dengan akhlak mereka. Paling tidak ada nggak keinginan untuk menirunya hari ini, walaupun mungkin agak berat harus kita lakukan. Kenapa? Cita-citanya sama, al-jannah. Sedangkan surga tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Surga tidak diperoleh dengan angan-angan kosong kita. Surga tidak diperoleh dengan angan-angan ahli kitab. Tapi surga itu diperoleh dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan ketakwaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui kajian ini Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya untuk bisa ittiba, mengikuti jejak para sahabat. Dan semoga Allah meluruskan hati kita di setiap pencarian ilmu, di setiap pengamalan amalan-amalan. Mudah-mudahan kita melaksanakan semata-mata ikhlas mencari keridhaan
Allah Subhanahu wa taala, dan dimohon sesama kaum muslimin kita saling mendoakan. Kami doakan antum sekalian, mudah-mudahan antum senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah dalam istiqomahnya, dan mohon doa antum untuk kami semuanya agar kami juga dijaga dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.